Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pendengar setia Selebriti Channel dimanapun berada, bertemu kembali dengan saya. Tentunya masih akan sedikit bercerita tentang kota-kota yang dikunjungi. Nah, kali ini karena saya lagi berkunjung ke Kota Malang, ini saya menginap di sebuah penginapan daerah kota ya, daerah Jalan Soekarno-Hatta di Kota Malang. Nah, maka dari itu saya akan membahas sedikit sejarah Kota Malang ya. Nah, mungkin buat para sejarawan yang tahu lebih banyak masalah sejarah Kota Malang ini bisa dikoreksi ya kalau ada yang salah. Oke, langsung saja. Pada awalnya kerajaan Singosari atau Singasari berada di bawah kekuasaan kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Aku Tumapel ya, yang bernama Tunggul Ametung yang beristrikan Kendedes. Nah, Kendedes yang terkenal itu ya. Pusat pemerintahan Singosari saat itu berada di Tumapel. Baru setelah muncul Ken Arok yang kemudian membunuh Tunggul Ametung dan menikahi Kendedes, pusat kerajaan berpindah ke Kota Malang. Nah, kota yang sekarang ya saya singgahi. Setelah berhasil mengalahkan kerajaan Kediri saat jatuh ke tangan Singosari, status Kediri menjadi kadipaten. Yang asalnya kerajaan menjadi kadipaten. Sementara Ken Arok mengangkat dirinya sebagai raja bergelar Sri Ranggah Rajasa Sang Amuar Bumi pada tahun 1222 sampai 1227. Nah, pada awalnya kerajaan Singosari ini meliputi Kota Malang. Dari sini ke Kediri itu kurang lebih 3 jam perjalanan ya, cukup jauh juga untuk eh, zaman itu ya. Untuk zaman itu sebelum ada kendaraan roda 2 atau roda 4, ini sangat jauh sekali ya. Kalau ditempuh dengan orang-orang dulu kan biasa paling kendaraan dokar atau naik kuda ya. Ya mungkin itu bisa berhari-hari kalau dari sini ke Kediri. Nah, pusat pemerintahan kerajaan Singasari itu ya ada di Kediri. Oke, kita lanjut. Kerajaan ini mengalami jatuh bangun semasa kejayaan Kesultanan Mataram. Kerajaan-kerajaan yang ada di Malang yang jatuh ke tangan Mataram seperti halnya Kerajaan Majapahit. Sementara pemerintahan pun berpindah ke Demak disertai masuknya agama Islam yang dibawa oleh Wali Songo. Malang saat itu berada di bawah pemerintahan Adipati Ronggo Tohjiwo dan hanya berstatus kadipaten. Nah, dulu ini Malang ini hanya sebuah kadipaten ya. Kadipaten tuh setingkat, maaf kalau salah ya, setingkat kebupatian mungkin ya, kabupaten lah gitu. Dan hanya berstatus kadipaten. Pada masa-masa keruntuhan itu, menurut folklore, muncul perlawanan legendaris Raden Panji Pulongjiwo. Ia tertangkap prajurit Mataram di desa Panggungrejo yang kini disebut Kepanjen. Nah, Kepanjen itu salah satu, bukan salah satu. Kepanjen itu adalah ibu kota Kabupaten Malang ya. Yang di sana juga ada di tas. Yang di sana juga ada Stadion Kebanggaan Aremania ya, yaitu Stadion Kanjuruhan yang terletak di Kepanjen. Di tas pinggir. Menurut folklore, muncul pahlawan legendaris Raden Panji Pulongjiwo. Ia tertangkap prajurit Mataram di desa Panggungrejo yang kini disebut Kepanjen. Hancurnya kota Malang saat itu dikenal sebagai Malang Kuto Bedah.
Bukti-bukti lain yang hingga sekarang merupakan saksi bisu adalah nama-nama desa seperti Kanjeron, Balandit, Turen, Polowijen, Ketindan, Ngantang, dan Mandaraka. Peninggalan sejarah berupa candi-candi merupakan bukti-bukti konkret seperti ada Candi Kidal di Desa Kidal, Kecamatan Tumpang yang dikenal sebagai tempat penyimpanan jenazah Anusapati. Nah, Anusapati ini salah satu tokoh besar juga di kerajaan zaman dahulu ya di Malang. Yang kedua, Candi Singosari di Kecamatan Singosari sebagai penyimpanan abu jenazah Kertanegara. Yang ketiga, Candi Jago ada di Kecamatan Tumpang, merupakan tempat penyimpanan abu jenazah Wisnuwardana. Pada zaman VOC, Malang merupakan tempat strategis sebagai basis perlawanan seperti halnya perlawanan Trunojoyo pada 1674 sampai dengan 1680 terhadap Mataram yang dibantu oleh VOC. Menurut kisah, Trunojoyo tertangkap di Ngantang. Setelah Trunojoyo, Malang kembali menjadi basis perlawanan terhadap VOC pada tahun 1768. Penguasa Malang saat itu yakni Adipati Malaya Kusuma mempertahankan Malang dari serbuan VOC bersama pangeran asal Mataram yang bernama Prabu Jaka. Setelah berperang cukup lama, Malang akhirnya jatuh ke tangan VOC. Malaya Kusuma dan Prabu Jaka kemudian berhasil ditangkap. Prabu Jaka dibuang keluar Jawa, sementara Malaya Kusuma berhasil meloloskan diri dan bersembunyi di Pegunungan Tengger. Pada awal abad ke-19 ketika pemerintahan Hindia Belanda dipimpin oleh Gubernur Jenderal, Malang seperti halnya daerah-daerah lainnya dipimpin oleh seorang bupati. Nah, Bupati Malang yang pertama adalah Raden Temenggung Notodiningrat I yang diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda berdasarkan resolusi Gubernur Jenderal 9 Mei 1820 nomor 8. Kabupaten Malang merupakan wilayah yang strategis pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan. Bukti-bukti yang lain seperti beberapa prasasti yang ditemukan menunjukkan daerah ini telah ada sejak abad ke-9 dalam bentuk kerajaan Singosari. Ini salah satu kerajaan yang sangat terkenal juga ya. Dan beberapa kerajaan kecil lainnya seperti kerajaan Kanjuruhan, seperti yang tertulis dalam Prasasti Dinoyo. Prasasti itu menyebutkan peresmian tempat suci pada hari Jumat Legi tanggal 1 Margasir Sak 682 Saka yang bila diperhitungkan berdasarkan kalender Kabisat jatuh pada tanggal 28 November 760. Tanggal inilah yang dijadikan patokan hari jadi Kabupaten Malang. Sejak tahun 1984 di pendopo Kabupaten Malang ditampilkan upacara kerajaan Kanjuruhan lengkap berpakaian adat zaman itu. Sedangkan para hadirin dan dianjurkan berpakaian khas daerah Malang sebagaimana ditetapkan. Jam 11.52. Nah, Kota Malang ini yaitu sedikit ya sejarah sejarah Malang sebelum menjadi Malang yang sekarang itu diwarnai dengan berdirinya beberapa kerajaan yang salah satunya adalah kerajaan Singosari yang sangat terkenal. Dan Singosari ini masih berada di daerah Malang, kalau dari arah Pasuruan, ya kalau dari sini dari Kota Malang sekitar 30 menit lah ke Singosari itu, daerah Lawang. Nah, Malang ini secara geografis juga tidak terlalu jauh dengan Kota Bandung. Dilihat dari cuacanya ya, karena memang
terletak di dataran tinggi mungkin, dan dikelilingi oleh banyak sekali pegunungan-pegunungan. Nah, itulah salah satu yang menyebabkan Malang cuacanya tidak terlalu panas seperti di Bandung saja. Nah, untuk destinasi wisatanya di Malang ini ada beberapa destinasi wisata yang cukup terkenal, yaitu Kota Batu, terus Gunung Semeru, Gunung Kawi, ya, dan tempat-tempat lainnya yang sangat banyak lah. Untuk destinasi wisata alam atau wisata religi, terus wisata apa ya, banyak lah, banyak bisa kalian cari di Google Map atau di Google mengenai destinasi wisata yang ada di Kota Malang. Dan untuk makanan sendiri, gue seneng masih tetap nasi rawon, terus nasi pecel, dan itu harganya cukup terjangkau, teman-teman. Tidak terlalu menguras isi dompet, dan penginapan-penginapan yang ada di sini juga nggak terlalu mahal ya. Ya ada yang mahal, ada yang murah juga, banyak kok. Jadi buat kalian yang singgah di Kota Malang ini jangan khawatir, karena di sini juga banyak penginapan-penginapan yang harganya cukup murah lah, terjangkau. Oh ya, sekarang dari Surabaya ke Malang itu sudah sudah ada jalan tol ya. Jadi dari Surabaya ke Malang paling sekitar 1 jam, 1 jam itu ditempuh melalui jalan tol. Kalau melalui jalur non tol itu 2-3 jam, nah, dari Surabaya. Oke, mungkin itu dia selayang pandang tentang Kota Malang. Buat kalian yang ada yang lebih tahu, ingin menambahkan dan sebagainya, bisa di kolom komentar ya. Siapa lagi ya? Untuk wisata yang paling favorit di sini ya Kota Batu, kurang lebih sama dengan Lembang kalau di Bandung ya, merupakan daerah pertanian dan daerah peternakan. Nah, di Bandung juga, kalau Bandung punya Lembang, maka Kota Malang ini punya Batu yang menjadi tempat wisata paling banyak diminati oleh para wisatawan, baik yang lokal ataupun yang dari luar kota. Terus Kota Malang juga salah disebut kota pendidikan ya, karena memang di sini banyak, ada beberapa perguruan tinggi yang cukup terkenal ya di Kota Malang ini. Maka disebut juga Kota Malang ini kota pendidikan. Dan tentunya Malang tidak bisa lepas dari kultur sepak bolanya ya, karena Malang ini punya klub yang menjadi salah satu klub terbesar di Indonesia, yaitu Arema Malang. Tentunya dengan fanatisme dari para pendukung setianya yang disebut Aremania ya. Terus kalau berkunjung ke Kota Malang ini, penduduknya welcome, jadi orangnya ramah-ramah gitu, kepada pendatang itu ramah-ramah. Saya suka dengan Malang ini karena ya orangnya ramah-ramah gitu. Ramah-ramah, kalau kita bertanya tidak susah, mau apakah itu bertanya jalan ataupun tempat, itu tidak susah. Ya, terima kasih lah Kota Malang selama ini, selama hampir 15 tahun ini. Saya selalu rutin bersinggah di Kota Malang ini karena memang ada kerjaan di Kota Malang. Dan selama itu pula saya tidak pernah ada masalah atau apa gitu dengan orang-orang yang ada di
sekitaran Malang ini ya orangnya ramah-ramah lah, enak. Jadi buat para penonton setia Salisbury Channel, apakah itu yang mau melancong ke Malang, mungkin ini bisa jadi sedikit informasi ya tentang sekilas kota Malang. Oke, untuk sementara sampai di sini dulu. Nanti kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih buat yang sudah subscribe, buat yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan di sini ya sedikitnya ada manfaatnya buat para pendengar setia Salisbury Channel dimanapun berada. Sampai di sini dulu, kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.